Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan petak terbagi atau RPT dengan istilah asingnya split plot design. Nah, setelah kemarin kita mempelajari 3 rancangan percobaan, ada rancangan acak lengkap, kemudian rancangan acak kelompok, dan rancangan acak faktorial. Nah, teman-teman bisa memahami dari ketiga rancangan yang sudah dijelaskan. Perbedaannya pada apa? Nah, kalau untuk rancangan acak lengkap atau RAL, perbedaannya yaitu di situ dia mempunyai perlakuan dan ada ulangan. Sedangkan RAK ada perlakuan dan kelompok. Nah, yang terakhir RAF ada faktor A, faktor B, dan ada interaksi di dalamnya. Nah, kalau teman-teman pahami, berarti untuk RAL hanya ada satu faktor, yaitu perlakuan. Nah, tapi kalau untuk RAK dan RAF ada 2 faktor. Nah, kalau yang RAK faktornya yaitu perlakuan dan kelompok. Kalau yang di RAF ada faktor A dan faktor B. Nah, nanti berkaitan dengan rancangan petak terbagi ini. Oke, untuk rancangan split plot ini merupakan superimpose dari 2 jenis suatu percobaan di mana rancangan lingkungan untuk keduanya bisa sama atau berbeda. Nah, jadi split plot ini nantinya ada 2 faktor. Nah, 2 faktor inilah yang memiliki hal yang tidak seimbang atau tidak sama, sehingga ada satu faktor yang lebih diutamakan. Nah, di poin kedua, split plot design ini merupakan rancangan yang membagi 2 faktor ke dalam 2 gugus yang berbeda. Nah, di mana ada satu faktor sebagai petak utama dan faktor yang lain sebagai anak petak atau subplot. Nah, perbedaan faktor inilah yang disebut tadi superimpose, gitu ya. Superimpose itu ada salah satu faktor yang lebih diutamakan, seperti itu. Nah, kalau RAF itu kan ada 2 faktor ya, faktor A dan faktor B. Nah, keduanya itu setara. Tuh. Tapi kalau dalam split plot ini ada satu faktor yang lebih diutamakan. Nah, kemudian faktor yang lebih penting biasanya ditempatkan pada anak petak, sedangkan faktor yang kurang penting ditempatkan pada petak utama. Jadi yang perlu teman-teman pahami di sini ada petak utama anak petak. Nah, ingat itu. Nah, untuk yang lebih penting diletakkan sebagai anak petak, sedangkan yang kurang penting diletakkan sebagai petak utama, gitu ya. Nah, kemudian pada rancangan ini dapat menggunakan salah satu rancangan dasar. Jadi rancangan dasarnya itu bisa berupa RAL, rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, maupun rancangan bujur sangkar Latin atau rancangan lainnya. Bisa menggunakan split plot ini. Nah, kemudian apa sih alasan pemilihan rancangan ini? Nah, yang pertama derajat ketepatan. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi ada 2 faktor ya. Nah, jika suatu percobaan ingin derajat ketepatan faktor B lebih besar daripada faktor A, maka B diletakkan di anak petak atau subplot. Kalau faktor A sebagai petak utama atau main plot, gitu ya. Jadi kalau misalkan petak utamanya itu memiliki ketepatan lebih tinggi, sedangkan petak utama ketepatan lebih rendah, untuk anak petak ketepatan lebih tinggi, gitu ya. Jadi faktor mana yang ingin dilihat, ketepatan lebih tingginya diletakkan di anak petak. Tuh. Nah, kemudian ukuran nisbi mengenai pengaruh utama. Nah, apabila pengaruh utama dari suatu faktor B diharapkan lebih besar, nah pengaruhnya ini ya sekarang ya, dan lebih mudah dilihat daripada faktor lain atau faktor A, maka B dapat diletakkan di petak utama dan A pada anak petak. Jadi ini sekarang pengaruhnya nih. Kalau pengaruhnya lebih besar, itu sebagai petak utama. Itu ya, faktor yang memberikan perbedaan respon lebih besar. Itu perbedaan responnya lebih besar, namun ketepatannya memang rendah. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, praktek pengelolaan. Maksud di sini, penempatan perlakuan sebagai petak utama dilakukan berdasarkan pertimbangan praktis di lapangan. Jadi ini prakteknya itu ya sesuai dengan di lapangannya seperti apa. Nah, misalkan nomor satu faktor memerlukan petak yang luas dan sukar sekali dilakukan pada petak yang kecil, maka dia ditempatkan di petak utama. Nah, yang kedua, dalam suatu percobaan untuk menilai penampilan beberapa varietas padi dengan berbagai taraf pemupukan. Nah, jadi di sini ada suatu percobaan nih untuk melihat beberapa varietas padi.
dengan berbagai taraf pemumpukan. Nah, varietas padi, taraf pemumpukan. Nah, ini ada dua faktor. Mana nih yang diletakkan sebagai petak utama? Nah, tadi berdasarkan yang alasan sebelumnya, ini petak utama itu faktor yang memberikan perbedaan respon lebih besar. Nah, ada varietas, ada taraf pemumpukan. Nah, perbedaan respon terbesar itu dilihat dari taraf pemumpukannya. Jadi, seberapa banyak pemumpukannya, itulah yang diletakkan sebagai petak utama. Nah, sedangkan varietas padi itu kan memiliki ketepatan yang tinggi, jadi dia diletakkan sebagai anak petak. Nah, seperti apa nanti? Biar lebih paham, kita akan belajar di studi kasusnya. Kemudian alasan yang keempat, percobaan yang diulang pada lokasi berbeda bisa disebut split in space atau waktu, split in time. Jadi kalau misalkan lokasi ini dijadikan sebagai petak utama, gitu ya. Jadi pengulangannya berdasarkan lokasi. Nah, misalkan ada yang tadi taraf pemumpukan. Nah, di lokasi yang berbeda, yang lokasinya itu sebagai ulangan. Nah, kita bisa sebut split in space, gitu ya. Nah, kemudian perlakuannya sebagai anak petaknya. Nah, atau waktu nih. Nah, diulangnya musim tahun. Nah, misalkan tadi taraf pemumpukannya itu ada beberapa taraf. Nah, itu diulang berdasarkan waktu. Jadi pengulangannya itu pada petak utama. Seperti itu ya. Nah, perlakuan di sini yang bawahnya nanti dijadikan sebagai anak petak. Ya. Nah, oke. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari rancangan petak terbagi. Karena setiap rancangan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, proses pengajakan di lapangan, untuk kelebihannya ya, proses pengajakan di lapangan lebih efektif karena dilakukan secara bertahap. Nah, jadi tadi yang saya sebutkan bahwa ini dapat diulang berdasarkan lokasi atau waktu. Nah, tidak harus secara bersamaan. Kalau rancangan acak faktorial itu harus dilakukan secara bersamaan. Nah, desain penelitian seperti ini. Nah, kalau yang ini pengacakannya bisa bertahap. Misalkan diulang berdasarkan hari atau minggu, bahkan bulan dan tahun bisa. Misalkan hari ini percobaan, nah tahun depan baru ulangannya. Itu sangat bisa, gitu ya. Kemudian faktor yang dianggap lebih penting bisa lebih akurat hasilnya, gitu ya. Jadi faktor yang lebih penting nanti akan dilihat lebih detail, gitu. Nah, tapi kekurangannya mengorbankan ketelitian salah satu faktor. Nah, karena ada satu faktor yang memang dianggap pengaruhnya rendah, jadi kita korbankan, gitu ya. Hanya satu faktor yang dilihat lebih akurat. Nah, kemudian yang kedua, analisis lebih kompleks dibandingkan rancangan faktorial. Nah, betul ya, ini akan perhitungannya akan sedikit lebih kompleks, kemudian interpretasinya juga tidak begitu mudah. Nah, oke, pengacakan yang dilakukan bukan acak-acakan ya. Nah, pengacakan ini nanti bisa menggunakan random number di Excel. Nah, yang pengacakan yang pertama, faktor yang didapatkan sebagai petak utama diacak terlebih dahulu. Misalkan kalau faktor utama kita tentukan adalah taraf pemupukan, jadi pemupukannya itu kita acak dulu. Nah, yang kedua baru anak petaknya kita acak pada setiap petak utama. Nah, sebagai ilustrasi ini contohnya terdapat percobaan dua faktor. Nah, faktor pertama yaitu kandungan protein pada pakan. Nah, ada tiga taraf, P0, P1, P2. Nah, faktor kedua adalah strain ikan nila dengan tarafnya sebanyak 3 juga. Kita sebut S1, S2, S3. Nah, di sini protein kita tempatkan sebagai petak utama, sedangkan strain ditempatkan sebagai anak petak. Nah, setiap perlakuannya diulang sebanyak 3 kali dengan unit percobaan dianggap homogen. Nah, ini pengulangan berdasarkan waktu. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel ini, P ini untuk kandungan proteinnya, P0, P1, dan P2. Nah, tadi dikatakan bahwa ulangannya 3. Di sini ya, banyaknya unit percobaan, 3 taraf. Maaf, ini P dikalikan 3 ulangan. Jadi ada 9 kelompok. Nah, jadi maksudnya ada 9 kolom ini. P0, P1, P0, P2. Nah, ini diacak ya, bukan acak-acakan, tapi diacak
cara nanti menggunakan random number di Excel ada. P0, P1, P2, dan seterusnya. Nah, bukan P0, P1, P2, P1, P0, P1, P2, gitu enggak ya. Jadi yang di atas pun sudah diacak. Nah, kemudian anak petaknya pun diacak. Nah, seperti pada P0 ini, S1, S2, S3, P1, S2, S3, S1, P0, S2, S1, S3. Nah, ini bukan acak-acakan, tapi sudah diacak menggunakan random number. Nah, inilah desain yang nantinya akan kita aplikasikan di lapangan. Ya. Nah, kemudian model linear, split plot, RAL. Ini yang paling mudah karena tadi split plot ini bisa digunakan pada RAK, kemudian rancangan sangkar, dan lainnya. Nah, yang perlu teman-teman cermati, coba teman-teman pahami dari model linear ini. Kira-kira mirip dengan apa? Nah, mirip dengan model linear pada rancangan acak faktorial. Namun bedanya di sini ada YIK. Nah, YIK ini adalah pengaruh acak dari petak utama. Nah, atau kita sebut nanti galat dari petak utamanya. Itu ya. Jadi ada mu nilai tengah, kemudian ada alfa I pengaruh aditif dari faktor A. Nah, beta J ini pengaruh dari faktor B. Nah, ini galatnya yang A, kemudian alfa beta IJ, berarti di sini ada interaksi. Lihat, kemudian epsilon IJK. Nah, ini perlu teman-teman pahami. Nah, kemudian hipotesisnya ada 3. Yang pertama, petak utamanya, faktor A-nya, anak petak, faktor B, dan terakhir interaksinya antara faktor A dan faktor B. Nah, hipotesis ada H0 dan H1. Nah, H0-nya kalau untuk faktor A atau petak utamanya alfa I sama dengan alfa 2 sama dengan 0 ya. Kemudian HI paling sedikit ada 1 I di mana alfa I tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan pengarah anak petak H0 nya B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Nah, pengaruh paling sedikit ada 1J di mana BJ tidak sama dengan 0 gitu ya. Untuk satunya. Nah, kemudian untuk interaksi alfa beta 1 sama dengan alfa beta 1 2 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, untuk satunya paling sedikit ada IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Ya. Nah, nanti disesuaikan dengan rumusnya dengan studi kasusnya. Nah, contoh yang tadi faktor A-nya kan konsentrasi protein pada pakan. Nah, berarti nanti di sini H0-nya berarti tidak ada perbedaan ya, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan konsentrasi protein. Nah, kalau yang H1-nya paling sedikit ada 1 konsentrasi protein yang tidak sama dengan 0, gitu ya, atau yang memberikan pengaruh. Dan yang lainnya juga disesuaikan dengan studi kasusnya. Nah, kemudian tabel sidik diagram tidak jauh berbeda dengan rancangan acak faktorial. Namun, di sini ada petak utama, kemudian ada anak petak. Dan satu lagi tambahan yaitu galat A. Jadi di sini ada galat A di bawah dari faktor A. Nah, faktor A kemudian ada galat A. Kemudian ada faktor B, interaksi AB dan galat B. Kemudian terakhir adalah total. Nah, A itu adalah banyaknya faktor A, kemudian B itu adalah banyaknya faktor B, sedangkan R itu adalah banyaknya ulangan. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah formula untuk menganalisis split plot pada RAL. Ya. Nah, ini ada Y kuadrat dan seterusnya. Nah, nanti kita akan coba latihan dengan split kasus. Ya, ini ada rumus-rumusnya, F ke faktor koreksi ya. Ini kemudian ada JKT, JKST, JKA, JK galat yang A, kemudian JKB, JKAB dan JKB. Nah, baik, ini materinya nanti kita akan belajar mengenai latihan soalnya. Terima kasih.